Selamat pagi, saudara, dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Berkata-katalah kepada kami. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, ada masa dalam hidup ketika kita merasa tenaga habis, semangat habis, air mata habis, bahkan doa selalu hanya sampai di langit-langit kamar. Kita seperti mobil kehabisan bensin di tengah jalan. Kita masih hidup tapi tak mampu melangkah. Nubuat Yesaya ini, saudara, ditulis untuk umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Mereka lelah, putus asa dan merasa Allah meninggalkan mereka. Namun Tuhan berfirman melalui nabinya, ada pengharapan. Bukan pengharapan biasa, tetapi pengharapan yang membuat mereka naik terbang seperti Raja Wali. Yang pertama yang mereka nantikan adalah kekuatan baru. Dalam bahasa Ibrani, kalab, yang berarti berganti, bertunas kembali seperti tanaman yang tumbuh setelah musim kering. Ini bukan sekedar mendapat tenaga tambahan. Ini adalah pergantian total. Kekuatan lama yang habis diganti dengan kekuatan segar dari Tuhan. Yang kedua, saudara, terbang di atas masalah. Raja Wali adalah satu-satunya burung yang bisa terbang di atas badai. Ketika badai datang, burung lain bersembunyi, tetapi Raja Wali justru terbang menembus awan gelap dan badai hingga berada di atasnya, di mana matahari selalu bersinar. Saudara, menanti-nantikan Tuhan tidak berarti kita bebas dari badai, tetapi itu berarti kita diberi kemampuan untuk terbang di atasnya. Melihat masalah dari perspektif yang lebih tinggi, yaitu perspektif Allah. Yang ketiga, saudara, ketahanan untuk jangka panjang. Ayat ini berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini bicara tentang ketahanan, bukan kecepatan. Hidup Kristen adalah maraton, bukan lari sprint. Ada bagian di mana kita harus berlari. Ada bagian di mana kita hanya bisa berjalan pelan. Tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk terus melangkah, tidak berhenti di tengah jalan. Jadi saudara, mari kita ubah cara pandang tentang menanti. Menanti bukan berarti duduk pasif sambil menunggu keajaiban. Tapi menanti-nantikan berarti mengikatkan diri dengan harap memusatkan perhatian. Menanti dengan aktif seperti seorang pelayan yang siap melayani tuannya. Saat menanti kita sedang mempersiapkan diri, berdoa dan tetap setia melakukan bagian kita sambil percaya Tuhan bekerja. Saat lelah saudaraku, jangan berhenti tapi berganti sumber. Jika hari ini merasa lelah secara fisik, emosi atau spiritual, jangan putus asa. Tuhan tidak meminta kita kuat dengan kekuatan sendiri. Datanglah kepadanya seperti Raja Wali yang kembali ke sarangnya. Di dalam dia ada pergantian kekuatan yang terjadi setiap hari. Latih mata untuk melihat lebih tinggi. Saat badai hidup menerpa, tanyakan, apakah yang Tuhan ingin aku lihat dari ketinggian ini? Mungkin Tuhan ingin memberi perspektif baru tentang masalah kita, tentang diri kita, atau tentang rencananya. Dan lakukan satu hal kecil dengan iman. Kekuatan baru tidak selalu datang dalam bentuk loncatan besar. Kadang ia datang saat kita memutuskan untuk bangun pagi dan berdoa meski kita capek atau malas. Saat kita memilih mengampuni meski kita sakit hati. Saat kita melangkah ke gereja atau melayani meski kadang lelah. Ketaatan kecil membuka pintu bagi kekuatan besar. Amin. Kita berdoa. Bapa Allah kami, Engkau tahu terkadang kami lelah. Bukan hanya badan tetapi hati dan pikiran kami. Tuhan, terkadang kami berjalan di padang gurun yang kering tanpa melihat oasis di depan. Namun firman-Mu hari ini Bapa seperti air segar bagi jiwa kami.
Engkau berjanji bahwa orang yang menanti-nantikan Engkau mendapat kekuatan baru. Bukan kekuatan untuk berjalan seadanya, tetapi kekuatan terbang di atas masalah-masalah kami. Ajar kami menantikan dengan aktif Bapa, berharap sambil tetap setia melakukan apa yang bisa kami lakukan. Saat kami lemah, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Saat kami ingin menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau belum selesai dengan cerita kami. Terima kasih karena Tuhan selalu hadir dan memberikan kekuatan. Kami mau terus berharap dan yakin dan percaya Tuhan selalu ada dan akan memulihkan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.